sampai 4. Siapa? Udah ada aku record nih, cepat lah woy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu membahas tentang Colon Targeted Drug Delivery System. Dengan judul Vaccine Coated Chitosan LDH Bio Nano Composite Based as Potential System for Colon Targeted Drug Delivery. Yaitu artinya, chitosan salut vaksin butiran bio nanokomposit LDH berpotensi sistem untuk pemberian obat tak bertarget usus besar. Dengan anggota saya sendiri, Rizka Putri Anggina Nasution, Adila Rahmi, Herlin Pane, Mileniat Bulo, Nur Aisyah Fitri, Nur Indah Sari, dan Sesi Ajmayanda. Next. Setelah saya akan membacakan yang pertama, yaitu abstrak. Jurnal ini memperkenalkan hasil daripada sistem penghantaran obat baru atau DBS berdasarkan penggunaan chitosan atau berlapis manik-manik biohibrida ganda atau LDH yang dilapisi dengan vaksin untuk pelepasan terkontrol dalam pengobatan penyakit usus besar. Dengan demikian, asam 5-aminosalisylat atau 5-ASA antiinflamasi non-steroid yang paling banyak digunakan adalah obat NSAID. Dalam pengobatan colitis ulcerativa dan penyakit Crohn, dipilih sebagai obat model yang bertujuan untuk pengiriman terkontrol dan selektif di usus besar. Obat 5-ASA murni dan bahan hibrid yang dibuat dengan interkalasi dalam hidroksida ganda berlapis magnesium aluminium menggunakan metode kopresisitasi. Dimasukkan ke dalam matriks chitosan untuk mendapatkan keuntungan dari muka adhesifnya. Senyawa yang diproses sebagai manik-manik ini selanjutnya diolah dengan polisakarida vaksin untuk membuat lapisan pelindung yang memastikan stabilitas chitosan dan hidroksida ganda berlapis pada pH asam cairan lambung. Dihasilkan yang manik-manik komposit yang menampilkan lapisan pektin stabil terhadap pembengkakan air dan menghasilkan terkontrol pelepasan obat yang di sepanjang jalurnya melalui simulasi saluran gastrointestinal dalam percobaan in vitro. Karena bertahannya terhadap perubahan berdasarkan ketahanan pH. Berdasarkan hasil ini, pektin chitosan LDH 5-ASA manik-manik binanokomposit dapat diusulkan sebagai kandidat yang menjanjikan untuk pengiriman ditargetkan pada usus besar 5-ASA yang dengan tujuan bertindak hanya dalam fokus penyakit dan meminimalkan efek sampingnya. Next. Kemudian, pendahuluan. Insiden penyakit usus kronis seperti colitis ulcerativa dan penyakit Crohn terus meningkat di berbagai wilayah di dunia dan komplikasi dapat menyebabkan hampir 15% dari semua kematian. 5-aminosalisilik acid atau 5-ASA adalah obat antiinflamasi yang digunakan dalam pengobatan penyakit usus yang telah dianggap sebagai agen komepreventif potensial. Keterbatasan utama untuk pemberian oral adalah ketidakstabilan dalam kondisi perut yang mengarah ke efisiensi yang rendah dan lainnya efek samping yang serius. Sistem penghantaran obat kolon telah dipelajari secara luas dengan menggunakan polimer tertentu sebagai pelindung
lapisan berbagai obat seperti polimer sintesis eudragit dan hydroxyphosphatidylmethylcellulose atau HPMC. Sistem ini terbukti lebih efisien dalam mengatur kecepatan pembebasan obat dan lebih tepat dalam pengadaan pelepasan situs tertentu daripada formulasi oral tradisional obat ini. Biohibrid juga merupakan sistem alternatif yang menarik untuk pengirim obat terkontrol. Bahan berstruktur nano ini disusun oleh senyawa organik yang berasal dari alam terkonjugasi dengan rekan anorganik nanometrik. Di antara kelompok bahan ini, bionanokomposit mengacu pada hibrida hayati yang melibatkan biopolimer yang dirangkai menjadi padatan anorganik yang menunjukkan setidaknya satu dimensi pada skala. Next. Kemudian masuk pada pendahuluan. Memasukkan obat dengan interkalasi LDH sistem dalam beragam polimer dan biopolimer dengan tujuan untuk melindungi obat dan memiliki pelepasan yang kontrol yang bias sangat relevan untuk obat oral yang harap terabsorpsi di saluran usus. Ini efek perlindungan sangat relevan bila obat spesifik untuk pengobatan penyakit kolon, seperti dalam kasus ini sangat penting bahwa obat mencapai titik penyakit pada akhir saluran usus. Kitosan dan pektin merupakan polisakarida yang banyak digunakan dalam industri makanan dan bidang biomedis sebagai perancah. Kitosan adalah biopolimer kationik yang diekstraksi dan skeleton frustacea yang terdiri dari poli 2-amino-2-deoksi glukopiranosa dengan gugus hidroksil pada posisi C2-cincin glukosa. Meningkat sifat mukoadhesif kitosa yang terkenal. Biopolimer ini digunakan sebagai pembawa dalam sistem di mana obat perlu memiliki waktu tinggal di mukosa tertentu seperti bukal atau usus. Namun, kitosan tidak melawan di dalam perut, karena fakta ini merugikan pelepasan obat yang perlu diberikan di usus. Pektin merupakan polisakarida anionik yang diekstrak dari buah jeruk, terdiri dari 1,4 residu asam degalakturonat. Sedangkan, berbagai dengan kitosan, pektin resisten terhadap rendah kondisi pH dan pencernaan oleh protease dan amilase yang ada di perut. Tetapi pada saat yang sama sensitif terhadap pektinase yang ada di usus besar telah dicerna sepenuhnya di usus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya satu lagi, woy. Oke, bahan dan metode. Yang pertama itu kitosan atau CHT rendah, deacetilase 75-85 molekul, rata-rata berat 120 kDa. Sedang yaitu persen deacetilase 75-85 dan rata-rata berat molekul 250 kDa. Dan berat molekul tinggi yaitu persen deacetilase 75, berat molekul rata-rata yaitu 340 kDa. Dari cangkang kepiting pektin atau PCT, dari buah jeruk, musin, dan perut babi.
Atau tipe 2 asam sialik terikat 1%. Asam 5 amino salisilat atau 5-ASA, skip regens atau vaksin dasar, asam periodek dan natrium metabisulfit dibeli dari sigma aldrich, etanol absolut dan asam asetat dipasok oleh pankreas, dan HCl atau 37% PA dipasok oleh Carlo Erbach. Air deionisasi atau resistivitas 18,2 m cm diperoleh dengan maksima ultrafur, water, dan alga. Larutan encer dibuat dari bahan kimia reagen analitik kelas AlCl3 6H2O atau 99% fluka dan MgCl2 6H2O atau pankreak, NaOH 98% fluko, NaCl atau 99% sigma aldrich 6A2CO3 atau 99% merge. NaH2PO4 atau H2O atau 99% sigma aldrich, dan CaCl2 2H2O 99% sigma aldrich. Dua sintesis senyawa interkalasi LDH 5-ASA. Mg2Al klorida atau LDH MgO dibuat dengan reaksi KO presipitasi pada pH konstan sesuai dengan prosedur campuran MgCl2 6H2O 18 mol dan AlCl3 6H2O 9 milimol. Dilarutkan pada 450 ml air suling. Dekarbonasi ini larutan berairan 1 mol NaOH ditambahkan secara bersamaan dan tetes demi tetes ke dalam 100 ml larutan hidroalkohol 50% yang mengandung 5-ASA atau 8 milimol menggunakan modul pH Dosino 800 atau metroh. Sistem ini memungkinkan penambahan larutan terkontrol untuk menjaga konstan pH selama sintesis. Suspensi yang dihasilkan disimpan di bawah aliran nitrogen untuk menghilangkan CO2 dan diaduk secara magnetis selama 48 jam pada suhu 60 derajat Celcius. Produk padat diisolasi dengan sentrifugasi, dicuci 5 kali dengan air suling, dan dikeringkan semalaman pada suhu 60 derajat Celcius. Bahan hibrida yang dihasilkan dilambangkan sebagai LDH 5-ASA. Untuk tujuan perbandingan, LDH murni disiapkan mengikuti prosedur yang sama tetapi menggantikan larutan hidroalkohol itu mengandung 5-ASA. Air suling dekarbonasi. Materi ini akan dikembangkan sebagai LDH atau Mg2Al2-LDH. Ini gambar LDH sheets-nya. Yang atas merah itu yaitu 5-ASA atau intrakalatit. Kemudian yang di luar itu gambar pektin atau VCT. Kemudian di dalam biru itu namanya kitosan atau CHT.
Kemudian manik-manik ionanokomposit, bionanokomposit. Berdasarkan hibrid, LDH 5ASA dibuat sebagai manik-manik menurut prosedur berikut. Larutan encer 1%, W/V, kitosan berat molekul sedang, dibuat dengan melarutkan 1 gram kitosan dalam 100 ml HCl 0,01 dan pH dinaikkan dengan penambahan NaOH atau pH akhir. Selanjutnya, kitosan larutan diaduk secara magnetis sampai homogenisasi dengan 0,2 G 5 ASA murni atau dengan jumlah LDH sama dengan 5 ASA. Hibrida yang sesuai yang menghasilkan 0,2 gram 5 ASA. Gel yang dihasilkan dimasukkan ke dalam biuret dan kemudian dituangkan secara perlahan sebagai tetesan kecil ke dalam larutan NaOH 2M. Manik-manik yang dihasilkan disaring dan dicuci dengan air suling ganda yang melimpah untuk menghilangkan 5 ASA tidak terperangkap ion dan sisa ion Na+ yang selanjutnya CHT atau 5 ASA atau CHT atau LDH. Manik-manik S5 ASA didispersikan dalam larutan berair pektin dengan berbeda konsentrasi atau tabel 1. Disaring dan dihubungkan silang dalam CaCl2 10% dalam W/V larutan berair di mana mereka disimpan selama sekitar 15 menit. Yang pektin dihasilkan kitosan atau 5 ASA atau pektin kitosan atau LDH 5 ASA bionanokomposit. Manik disaring dicuci dengan air bidistil dibekukan pada 20 derajat Celcius dan diliofilasi dalam beku pengeringan untuk nanti. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiknya lah, selanjutnya saya akan Boy, ini tinggal berapa menit lagi loh? Ya udah, lanjut aja ya. Udah. Selanjutnya yaitu ada 2.4 karakterisasi. Data difaksi sinar X bubuk atau XRD dikumpulkan dalam Bruker diffractometer D8 Advance menggunakan sumber CuK dengan langkah pemindahan 2 menit sampai 1 antara 2 nilai 2 dan 70 derajat. Fourier transform Spektrumfrared atau FTIR direkam dengan spektrofotometer FTIR Bruker IFS 66V atau S. Setiap sampel ditempatkan di tempat sampel sebagai pelet KBR dan dipindah dari 4.000 hingga 250 cm sampai 1 dengan resolusi 2 cm kurang 1. Jumlah bahan organik dalam interaksi LDH senyawa ditentukan dengan kimia unsur CHN, mikro dalam unsur Parking-Elmer 2400 seri 2 CHNS per O. Analisis penganalisis perilaku tema
ternal dari bahan yang berbeda. Disiapkan dianalisis dari termografimetri. Direkam secara bersamaan dalam kurva atau TG. Dan analisis ternal diferensial atau DTA yang Seiko peralatan SSC sampai 5.200. Dalam percobaan yang dilakukan di bawah atmosfer diferensial di atmosfer udara atau flux 100 mili minimal 1. Dari suhu kamar hingga 1000 derajat Celcius pada kecepatan pemanasan 10 cm minimal 1. Morfologi permukaan diamati dalam mikroskop Zeiss DSM sampai 960 yang bekerja pada peralatan 15 kV dan FE SEM. VI Nova NanoSEM 230 yang dilengkapi dengan EDAX sampai AMETEK, direktur yang memungkinkan analisis elemen semi kuantitatif dalam beberapa sampel. Preparasi sampel dilakukan dengan menempelkan sampel partikel pada pita karbon tanpa memerlukan konduktif emas lapisan di permukaan. Next. Dia next. Selanjutnya 2.6. Estimasi pemuatan 5 asa danen kapsulasi. Adapun efisiensi berat VCT et CHT atau per 5 asa atau bionanokomposit. Belum dibaca. Apa? 2.5-nya belum dibaca. Mundur. 2.5. Mundur deh. Nah, itu. Oh ya. Yeah. Selanjutnya 2.5. Uji mukoadhesion motion in vitro. Sifat mukoadhesif kitosan dievaluasi melalui interaksinya dengan musin. Larutan reagen SIP dibuat dengan mencampurkan 30 ml reaksi SIP dengan 6 ml 1M. Larutan berair HCl natrium metabisulfit 0,1 gram ditambahkan ke 6 ml larutan yang disebutkan di atas. Dan campurkan yang dihasilkan di inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius sampai tidak berwarna atau kuning pucat. Reagen asam periodik baru dibuat dengan 50% larutan asam periodik dan 7 ml larutan asam asetat 7%. Kurva kalibrasi standar diperoleh dari 2 ml milimusin. Larutan standar 0,125, 0,25, 0,375 dan 0,5 mg per mili. Setelah penambahan 0,25 mili reagen asam periodik, sampel diinkubasi suhu pada 30 Selanjutnya saya akan melanjutkan estimasi pemuatan 5 ASA danen kapsulasi. Efisiensi berat PCT, CHT atau 5 ASA atau bionakomposit PCT
CTH atau LDH 5 ASA, manik-manik 0,1 gram, direndam dalam 50 ml buffer pada selama 12 menit. pH diatur menjadi 1,2 dengan penambahan 1 m HCl dan manik-manik disimpan dalam larutan ini selama 12 jam lebih. Kemudian larutan disaring dan kadar asa 5 asa dihitung dari absorbansi sama dengan 303 nanometer yang diukur dengan spektrofotometri UV. Next. Estimasi obat, presentasi pemuatan, dan efisiensi enkapsulasi diperoleh dengan menggunakan persamaan 1 dan 2. Persen pemuatan obat sama dengan jumlah obat dalam manik per jumlah manik kali 100%. Persen efisiensi enkapsulasi sama dengan pemuatan obat per teoritis muatan kali 100%. Next. Different konsentrasi W per V of ketosan CTH dan pektin PCT employed in the preparation of the bionano composite bits. Composition of sample ketosan encapsulating 5 ASA CTH atau 5 ASA 1%, ketosan encapsulating LDH per intercalated 5 ASA CTH LDH 5 ASA 1%, PCT 0, pektin encapsulating 5 ASA PCT per 5 ASA CTH 0%, PCT 1%, pektin encapsulating LDH intercalated 5 ASA PCT LDH 5 ASA 0% CTH PCT 1%, pektin coated ketosan encapsulating 5 ASA PCT CTH 5 ASA 1% CTH 1% PCT. Pektin coated ketosan encapsulating LDH intercalated 5 ASA CHT 1%, PCT 1,5%. Next. Studi serapan. Air sifat serapan dari manik-manik bionano komposit diukur dengan prosedur berikut. Aliquot dari setiap sistem manik-manik bionano komposit 0,05 gram ditempatkan dalam cawan Petri, direndam dalam air suling buffer fosfat pada pH 6,8 atau 0,06 m yang mengandung HCl 0,1 Wt%, NaCl pH 1,2 dan akhirnya dikocok pada suhu kamar. Setelah interval waktu yang telah ditentukan, manik-manik ditarik ditimbang pada neraca analitik setelah menghilangkan kelebihan air. Serapan air sejumlah manik-manik bionano komposit
0,1 gram ditambahkan ke 50 ml media pelepasan dan disimpan dalam bak termostatis pada suhu 37 derajat Celcius. Studi pelepasan dilakukan selama 8 jam untuk mensimulasikan perubahan pH sekuensial yang terjadi selama proses in vivo. Manik-manik disimpan selama 2 jam dalam 0,06 solusi MHCl atau pH 1,2 yang mengandung 0,1 dt NaCl untuk mensimulasikan saluran lambung. Kemudian disimpan selama 2 jam pada pH 6,8 dengan menambahkan 0,03 gram NaOH, 0,40 gram NaH2PO4, H2O, dan 0,62 gram NaCl ke larutan pH 1,2. Untuk mensimulasikan zona pertama cairan usus dan terakhir selama 4 jam pada pH 7,4 atau dengan 1 m NaOH ke larutan sebelumnya pH 6,8. Meniru besar zona usus. Pada interval waktu tertentu, 5 mili dari masing-masing media ditarik untuk menganalisis jumlah 5 ASA yang dilepaskan dari manik-manik yang mengandung obat oleh spektrofotometri UV sama dengan 303 nanometer. Dan volumenya dijaga konstan dengan menambahkan sampel yang diukur kembali ke larutan. Semua percobaan dilakukan dalam rangkap 3. Studi pelepasan kumulatif 5 ASA in vitro. Next. Selanjutnya hasil dan pembahasan sintesis LDH 5-ASA. Di antara keragaman metode untuk persiapan berlapis bahan berbasis hidroksida ganda atau LDH, seperti pengendapan bersama, rekonstruksi dan pertukaran ion, interkolasi obat antiinflamasi, asam 5-aminosalisilat, atau 5-ASA dalam LDH, bahan hanya berhasil dengan mengikuti metode pengendapan bersama. Dengan demikian, interkolasi 5-ASA berlangsung selama pembentukan LDH, di situ yaitu lapisan padatan anorganik terbentuk dengan adanya molekul obat anionik bentuk yang bertindak sebagai anion kompensasi muatan mereka. Sinar X pola difraksi LDH 5-ASA bersama dengan difraktogram LDH murni ditunjukkan pada gambar sebelumnya, di mana dimungkinkan untuk menghargai refleksi khas dari padatan anorganik murni atau 003, 006, 012, 015, 018, 110, dan 113 planes. Untuk senyawa hibrid LDH 5-ASA, pergeseran refleksi 003 menuju nilai 2 yang lebih rendah atau di gambar tersebut, menunjukkan jarak basal baru 2,08 nanometer yang menyelidiki bahwa obat tersebut diterkolasi dalam lapisan LDH. Dengan mempertimbangkan ketebalan lapisan seperti brusit atau 0,48 nanometer. Jarak antar lapisan LDH 5-ASA diperkirakan 1,60 nanometer yang lebih tinggi dari dimensi 5-ASA yang diperkirakan oleh perangkat lunak atau viewer lead 0,72 nanometer kali 0,67 nanometer kali 0,48 nanometer akan menunjukkan kemungkinan pengaturan 5-ASA selingan di posisi bilayer molekuler. Next.
Selanjutnya, gambar ini menunjukkan perbedaan yang signifikan pada perilaku ternal obat setelah diinterkalasi. Kurva DTA dari obat bebas menunjukkan puncak endotermik pada suhu 280 derajat Celcius, sesuai dengan titik lelehnya yang tidak terjadi pada bahan LD5-ASA akan menunjukkan bahwa obat tersebut hadir dalam bahan yang berbeda. Status agregasi saat disela antara LDH lapisan. Baiklah, selanjutnya yaitu uji coadhesion musin in vitro. Interaksi kitosin dengan musin sebelumnya telah digunakan untuk mengevaluasi sifat mukoadhesif dari polisakarida ini. Pada penelitian kali ini, uji musin telah dilakukan dengan tujuan untuk menentukan paling sesuai jenis kitosin yang untuk sediaan 5-ASA DDS. Ini pengujian untuk simulasi kondisi yang terjadi secara in vitro di jaringan usus. Dilakukan dengan menggunakan 3 jenis komersial kitosin dengan berat molekul berbeda. Seperti yang ditunjukkan gambar nomor 3, disimpulkan bahwa kitosin dengan molekul sedang dan berat memberi efek mukoadhesif terbaik. Slide selanjutnya yaitu ketiga jenis kitosin mampu menyerap musin yang dikaitkan dengan interaksi secara bermuatan negatif musin dan kitosin bermuatan positif. Dari hasil ini disimpulkan bahwa kitosan dengan molekul sedang berat memberi sifat mukoadhesif terbaik, menyerap jumlah musin terbesar 65-80% dari konsentrasi awal yang berbeda. Hasil ini dapat disebabkan oleh perbedaan deasetilasi derajat sampel yang sedikit lebih tinggi untuk rendah dan sedang kitosin dengan berat molekul. Oleh karena itu, kitosin dengan berat molekul sedang dipilih untuk membentuk DDS yang melibatkan hidrid LDH5-ASA material. Selanjutnya yaitu sistem bio nanokomposit pektin kitosan atau LDH5-ASA. DDS baru dibuat dengan mendispersikan interkalasi senyawa LDH5-ASA dalam matriks berat molekul kitosan dengan sedang. Dengan sedang bio nanokomposit ini diproses sebagai manik-manik dengan menjatuhkan campuran ke dalam larutan NaOH. Manik-manik yang dihasilkan kemudian ditutup dengan pektin pada beberapa konsentrasi sebagai tahan gastrores lapisan. Sebagai perbandingan beragam muatan LDH5-ASA, bahan disiapkan hanya dengan menggunakan salah satu dari biopolimer, serta dengan kedua biopolimer yang menggunakan obat bebas sebagai gantinya. Untuk kandungan pektin 1% atau lebih tinggi adalah mungkin untuk mengamati nilai efisiensi enkapsulasi yang sangat mirip dibandingkan dengan sistem awal CTH atau LDH5-ASA yang menunjukkan pembentukan bio nanokomposit yang stabil, di mana jumlah obat dikemas dipertahankan di seluruh proses lapisan. Pelapisan manik-manik oleh pektin dapat dikonfirmasi dengan FESEM, di mana dimungkinkan untuk secara jelas membedakan manik-manik yang dilapisi dan yang tidak dilapisi. Jadi,
CTH atau LDH 5-ASA tidak dilapisi manik-manik, menyajikan tekstur yang besar dan berpori. Karena kristal LDH terintegrasi dengan baik, karena tidak mungkin untuk membedakan dalam matriks polimer. Selanjutnya akan disambungkan oleh teman saya, Safety. Selanjutnya adalah pelepasan in vitro 5SA dari manik-manik berbasis pektin, kitosan, efek perlindungan. Lapisan manik-manik dievaluasi atau percobaan in vitro mengikuti 5SAA. Pelepasan dalam kondisi pH yang menstimulasikan urutan bagian obat pada manusia. pH-nya 1,2 selama 2 jam, kemudian pH 6,8 selama 2 jam, dan akhirnya pada pH 7,4 selama 4 jam. Dengan cara ini, kitosan, sistem, dan pektin yang menggabungkan 5-ASA sebagai obat dienkapsulasi dalam matriks anorganik LDH. Juga dievaluasi untuk tujuan perbandingan. Manik-manik kitosan murni melepaskan hampir 100% obat dalam 2 jam. Dalam 2 jam pertama, yaitu saat sistem berada pada pH 1,2. Hal ini terjadi secara independen dari cara obat dimasukkan ke dalam matriks kitosan. Masing-masing mencapai sekitar 95% dan 90%. Dan 90% pelepasan 5-ASA dalam CHT atau 5-ASA dan CHT, TDH dan 5-ASA. Perlindungan ini diharapkan karena sistem ini menunjukkan tinggi kelarutannya dan tingkat pembengkakan yang tinggi pada pH ini. Seperti yang diamati dalam studi pengambilan air atau White-Supra. Dengan demikian, hasil ini menunjukkan bahwa manik-manik tidak akan menahan lingkungan perut selama aplikasi in vivo, melepaskan hampir semua obat yang dikemas selama perjalanan mereka melalui langkah pertama di saluran pencernaan. Sebaliknya, manik-manik pektin mengandung 5-ASA murni atau tergabung dalam matriks LDH menunjukkan stabilitas yang signifikan dalam kondisi yang menstimulasikan media lambung, melepaskan kurang dari 10% 5-ASA. Next. Namun pelepasan yang lebih tinggi dicapai ketika manik-manik yang mengandung 5-ASA murni kemudian diekspos ke pH 6,8, bahkan pelepasan lebih tinggi pada pH 7,4. Sebaliknya, pelepasan yang lebih lambat diamati untuk PCT yang manik-manik memasukkan LDH dalam kondisi dasar seperti itu. Karena obat yang dienkapsulasi memerlukan waktu tambahan untuk difusi keluar dari inang anorganik yang stabil di media dasar. Terlepas dari hasil yang memuaskan dari tes in vitro ini, manik-manik ini kemudian tidak cukup baik untuk tujuan penggunaan sebagai DDS di usus besar karena pelepasan obat juga harus dikontrol selama perjalanannya. Sistem manik ini menunjukkan stabilitas pada 1,2 yang memperkuat
perlindungan seperti PCT, CTH, atau 5. Baik, akan saya lanjutkan. Menunjukkan pelepasan yang lebih lambat dan resistensi. Kesimpulan. Mempertimbangkan minat utama dalam DDS administrasi untuk pengiriman terkontrol obat spesifik dalam saluran. Ini memperkenalkan pendekatan baru yang terdiri dalam persiapan manik-manik kitosan biohibrid, di mana obat tersebut diinterkalasi dalam hospes LDH, dilapisi dengan pektin yang telah berhasil diuji secara in vitro percobaan pelepasan. Turner sistem ini dirancang untuk menggabungkan keuntungan dari 3 komponen. 1. Lapisan pektin DDS di lingkungan pH. Di lingkungan pH rendah, seperti yang ditemukan di perut. Kedua, kitosan matriks tempat obat dimasukkan menunjukkan mukoadesif yang sistematik untuk diabsorpsi spesifik di saluran usus. Dan ketiga, imobilisasi obat dalam padatan inang LDH menawarkan kemungkinan untuk mengontrol kinetika pelepasan obat. Ini sistem diuji menggunakan 5-ASA sebagai obat model karena minat dan pengobatan kolitis ulcerativa dan penyakit Crohn. Uji in vitro yang menstimulasikan perubahan pH dan waktu tinggal yang terjadi selama obat in vivo melalui saluran penyaluran gastrointestinal membuktikan efisiensi sistem PCT, CHT, LDH, 5-ASA dibandingkan dengan sistem yang hanya pada salah satu biopolimer atau pada imobilitas langsung obat tanpa host LDH. Selain itu, kinetika pelepasan obat juga dapat disetel dengan mengubah ketebalan lapisan pektin. Penemuan ini mungkin menghasilkan relevansi khusus dalam pandangan untuk mempersiapkan memadai formulasi yang untuk aplikasi obat ini dan lainnya yang menarik dalam pengobatan penyakit usus di tempat kerjanya yang spesifik. Selain itu dapat dipertimbangkan kemungkinan untuk memasukkan lebih yang pelepasan yang keuntungan dari DDS ini ada ketersediaan biokompatibilitas dan harga biopolimer yang rendah yang menjadikannya sebagai pendekatan yang sangat menjanjikan untuk pengobatan berbagai Selanjutnya akan saya serahkan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.